Di video ini saya akan menjelaskan tentang faktor munculnya disintegrasi. Dikutip dari Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya, upaya pencegahan disintegrasi dapat dilakukan dengan menghilangkan berbagai faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi. Langkah utama dalam pencegahan disintegrasi adalah antara masyarakat maupun pemerintah harus membangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Selanjutnya, jika komitmen sudah terbangun, segera lakukan penataan sistem dan struktur sebagai landasan dari tindakan politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya yang kondusif terhadap terbangunnya integrasi dan sebagai koreksi terhadap sistem dan struktur yang selama ini ditenggarai menjadi faktor terjadinya disintegrasi. Sistem dan struktur bermasyarakat dan bernegara sebagai landasan tentunya harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dan disorientasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Faktor terjadinya disintegrasi terdiri dari maraknya penyebaran ideologi sebagai Pancasila, yang kedua ketimpangan di berbagai demografi, tiga kesenjangan kekayaan alam di antar daerah, empat iklim politik yang kurang sehat, lima lambatnya kemajuan ekonomi, dan yang keenam adalah menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Ideologi atau pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Namun, banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan karena selain mengikis pengamalan Pancasila dari rakyat Indonesia, ia juga dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat. Contohnya dari ideologi selain Pancasila yang tengah diperangi perkembangannya yaitu komunisme, Leninisme, Marxisme, dan neoliberalisme. 2. Ketimpangan di bidang demografi. Jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar, 261,6 juta jiwa tinggal di Indonesia. Ratusan juta jiwa penduduk Indonesia ini penyebarannya tidak selalu merata. Ada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ada daerah yang mengalami hal sebaliknya. Perbedaan kondisi ini akan melahirkan perbedaan kebutuhan. Namun, ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang dengan melahirkan perbedaan kebutuhan, dapat menyebabkan rakyat akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dan perpecahan bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi. Ketiga, kesenjangan kekayaan alam di antara daerah. Rasanya hampir seluruh rakyat Indonesia menyadari bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia tentunya memiliki kekayaan alam yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemasukan ke dalam kas daerah dan mungkin saja dapat menimbulkan rasa iri hati dari negara lain. Banyaknya kekayaan alam di daerah dapat mengakibatkan suatu daerah ingin melepaskan diri, baik dari wilayah provinsi atau wilayah negara Indonesia. Hal ini tentu saja dihindari dengan cara memberlakukan otonomi daerah di Indonesia secara seimbang. 4. Iklim politik yang kurang sehat. Pada hari ini, kita dapat menemui berita yang kurang mengenakan dari dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi antipati terhadap politik dan pemerintahan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak partai politik yang berkuasa ternyata kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik ini. Yang kelima, lambatnya kemajuan ekonomi. Dunia perekonomian Indonesia banyak diwarnai oleh investor asing yang memiliki modal besar. Meskipun usaha kerakyatan berupa UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah terus digalakkan, nyatanya kemajuan ekonomi di Indonesia maju secara lambat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang besar di antara si kaya dengan si miskin di tengah masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran juga merupakan akibat dari lambatnya kemajuan ekonomi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan perpecahan di antara penduduk Indonesia. Dan yang keenam, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Dahulu kita diajarkan untuk saling hormat menghormati segala perbedaan,
tidak membedakan perlakuan kita terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan, ataupun hal-hal lainnya. Namun, seiring berjalannya era globalisasi, nyatanya tingkat toleransi di tengah masyarakat malah semakin menurun. Perbedaan dijadikan faktor untuk beradu pendapat. Mungkin hal ini sering kita temui di dunia media sosial, namun banyak juga perpecahan yang disebabkan oleh konflik antar etnis, konflik antar agama, maupun konflik antar adat. Jadi, sekian video tentang penyebab terjadinya disintegrasi. Terima kasih.